Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada kerjaan Suzuki Satria FU ya, yang mana motor ini telah mengalami kecelakaan tunggal. Wah, ini seperti kita lihat sendiri ya. Jadi footstepnya sampai bengkok, dan ini sebelum jatuh itu motor normal ya, sehat, nggak ada kendala apapun. Dan setelah jatuh itu si motor tidak bisa nyala lagi, alias modar. Di starter nggak mau, diselah nggak mau juga, diselah malahan ngancing. Nah, ini setelah kita bongkar, ternyata permasalahannya ada di bagian klepnya ya. Ini udah sering kejadian seperti ini untuk motor Satria FU. Jadi begitu dia jatuh kena benturan, si tensionernya itu dia langsung robah sendiri ya, alias rusak. Nanti kita ada ya contohnya. Ini lagi kita bongkar, nanti kita ganti klepnya, dan sekarang lagi di sekir klep. Nah, kemarin itu sebelum kita melakukan pembongkaran di bagian headnya, kita cek bagian magnetnya ya. Dari bagian magnet kita cek, sama kita melakukan penggantian pada bagian tonjokannya. Tapi setelah kita rakit, kita pasang, ternyata kompresinya loss, alias di selah itu nyelonong ya, nggak ada kompresi sama sekali. Jadi kita lakukan yang tahap kedua ya, untuk pembongkaran bagian headnya. Nah, setelah kita bongkar, ternyata hasilnya seperti ini nih. Kita lihat klepnya ya. Nah, ini klepnya ya, bengkoknya parah. Dua-duanya bengkok. Mana yang satu ini? Kalau yang bagian innya sih nggak begitu parah. Ini innya nggak terlalu kelihatan ya, tapi kita lakukan penggantian, empat-empatnya kita ganti. Dan ini awal mula gejalanya itu di sini nih, di tonjokan ini. Jadi ini tonjokannya udah nggak fungsi, udah nggak main. Awalnya di sini dia perde yang di dalam ini putus, lalu ini bergerak ke dalam, akhirnya si rantai ketang itu loncat dan topnya berubah, akhirnya si klep ini nabrak ke piston. Nah, ini kita udah ganti ya kemarin ya, yang baru orisinil. Ini bekasnya, sama kita ini lagi sekir ulang. Ini klep yang baru, ini empat-empatnya baru. Ini klepnya juga kita menggunakan klep orisinil ya, kita nggak berani menggunakan klep yang abal-abal. Masalahnya ini di bagian mesin, jadi nanti fatal akibatnya. Nah, untuk di bagian piston ini, pistonnya aman ya, masih layak banget dipakai. Jadi kita nggak melakukan pergantian, cukup kita ganti bagian klepnya sama tonjokannya aja. Dan untuk boringannya pun masih bagus. Ini motor tadinya normal, nggak ada masalah apa-apa, tapi begitu nabrak ya, ini tonjokannya yang bermasalah. Ini saya nemu kasus kayak gini sudah 3 kali ya, untuk motor Satria FU yang habis jatuh atau laka ya, intinya si bagian klep ini kena. Di sini kita sedang melakukan penyekiran ya, dan juga sedang melakukan untuk penyetelan SIM, yang mana
sim-siman tersebut harus betul-betul ngepas banget ya, nggak boleh terlalu longgar. Kalau terlalu longgar nanti akibatnya suaranya akan terlalu berisik ya, atau ngelitik. Nah, di sini kita melakukan penyetelan dengan menggunakan sekiran ya. Nah, jika sim-siman tersebut masih terlalu longgar, kita dalamin dikit nih, kita sekir lagi, kita perdalam sekirannya. Nah, untuk yang bagian in kita kasih celahnya 0,15, yang bagian X-nya kita kasih 0,25 ya. Lebih rapat dikit juga nggak masalah, antara 0,10 yang bagian in, terus 0,20 bagian yang X. Suaranya akan suaranya akan lebih adem lagi. Tapi jika kita setel dengan ukuran 0,15 sama 0,25 itu tenaganya bakal dapat banget ya. Ini yang satu, yang bagian innya sudah jadi, udah kita setel, udah terpasang. Ini biasanya kita nyetel sim-siman tuh kayak gini, jadi nggak posisi ini di atas, enggak, mumpung lagi dibongkar, jadi kita setel sekalian di bawah. Nah, jadi kita melakukan penyekiran itu menggunakan bor ya, biar tidak terlalu lama, soalnya ada 4 di sini. Dan juga kita kan sedang memperdalam sekirannya biar sim-simannya itu tidak terlalu renggang, jadi kita menggunakan bor biar cepat. Diusahakan menggunakan yang kasar dulu ya, nanti terakhir kita pakai yang halus, Amril. Kurang lebih seperti ini ya cara penyekirannya. Gun, senyum dong. Ini mekanik andalan BMS nih, kecil-kecil cabai rawit. Nah, ini kita campurin yang halusnya ya. Udah, Bun. Nah, ini yang satu sepertinya sudah ya, soalnya kemarin cuma kurang dikit. Ntar kita lap dulu. Nah, ini kurang lebihnya kayak gini ya. Sambil diperhatikan di bagian payungnya ini, jadi nyekirnya jangan terlalu kehabisan ya, harus ada sisanya sini. Kalau terlalu habis nanti bakalan cepet kena lagi. Ini udah, kita tunggu yang satunya lagi.
Nah ini yang satu juga udah kelar ya. Blur. Nah, ini berhubung ngeblur ya, intinya sama ya kayak tadi ya. Ngeblur banget. Harus ada sisanya, nggak boleh terlalu habis. Ini kita melakukan penyetelan ulang. Jangan lupa dibersihin dulu. Habis ini kita setel lagi. As Gun, jangan ketukar Gun. Ini kita pasang dulu ya pengancing klepnya. Jangan lupa harus bener-bener pas banget. Ini kalau di sini kita sebutnya itu kuku klep ya. Yang untuk ngancing klep itu namanya kuku klep. Nggak tahu kalau di daerah lain namanya apa. Entah itu sepi atau apa ya. Soalnya biasanya beda daerah itu beda penyebutan. Nah udah ya, ini dua-duanya udah. Jangan lupa taruh sim-simannya. Ambil cooler Kim, cooler. Ini kita menggunakan sim-siman standar ya, jadi nggak kita ganti sama sekali, masih pakai bawaan dia. Yang 20. Ini kita pakai yang 20 ya. Soalnya yang nomor 25 itu nggak ada di sini. Jadi kita pakai yang 20. Udah. Lawannya ya, yang ini ke sini, yang ini yang X ke sini, ini yang in ke sini ya, ke depan, yang X-nya ke sana. Nah seperti ini bro. Perhatikan garisnya ya, ini bagian X dan ini yang in. Ini seperti ini nih top-topannya. Coba colokin coolernya Gun. 20. Aman ya, longgar ya. Ini udah pas ya, 20 jadi nggak terlalu seret. Jadi ketemunya antara 0,23 sampai 0,25. Yang penting jangan terlalu ngeblong juga. Kalau ngeblong juga ntar malah kacau. Yang satunya ya sama ya.
20 blur. Nah ya wes intinya 20 lah ya, 20 jangan terlalu seret juga. Yang ini kita gunakan yang 15, ini kemarin udah ya. Berarti udah, ini udah jadi, nggak usah ditipisin lagi apanya, sim-simannya. Ini tinggal kita pasang. Ini kondisi top-topan Satria FU kurang lebih seperti ini. Ini bagian X garisnya keluar ya, ini bagian in garisnya keluar juga, jadi jangan sampai garisnya ke dalam. HP nelek bos, buat bikin video ngeblur. Nah ini udah beres, tinggal kita naikkan. Jadi cuma gara-gara jatuh ini motor kita eksekusi ke mesin ya, karena klepnya bengkok. Persoalan awalnya cuma gara-gara di bagian tonjokannya itu patah dia, per-peran yang di dalam. Jadi ini kemarin knalpotnya juga patah ya, bagian leherannya ini lagi dibeliin sama yang punya motor, jadi kita nunggu knalpot juga. Jadi sekalian diberesin. Jadi untuk melakukan pembongkaran pada motor Satria FU itu terbilang cukup mudah ya, karena tidak ada embel-embel yang begitu rumit. Yang bikin rumit itu cuma satu, hanya di bagian sim-simannya itu. Kalau untuk cara pembongkarannya boleh dibilang sangat mudah. Itu menurut saya ya, nggak tahu menurut yang lain. Jadi motor ini nggak seribet kayak motor-motor yang pada sejenisnya ya, kayak CS1 atau Sonic ya kan. Cuma ada di Satria FU ini yang pembongkarannya cukup mudah. Nah ini kita cek bagian dudukan noken asnya, sini masih sangat bagus ya, jadi belum ada baret-baret sedikit pun. Biasanya ada baret di sini, itu yang udah bunyi kasar. Nah ini motor sebelumnya itu normal, nggak ada bunyi-bunyi yang aneh, jadi kita nggak melakukan pergantian atau pengecekan bagian sini ya, soalnya aman banget, belum ada luka sedikit pun.
Nah, ini di sini sudah kita rakit ya bagian noken asnya, X sama in, dan sudah kita topkan juga. Ini posisi topnya seperti ini ya. Ini garis lurus nih menghadap keluar yang bagian in, yang X-nya menghadap keluar juga ke sini. Perhatikan juga di bagian sini topnya ya. Nah, itu kelihatan. Itu harus sejajar ya, harus kelihatan di sini. Soalnya di sini ada anak panah ini yang menuju ke atas. Oh, ini garisnya. Dipastikan posisi piston itu harus berada di atas ya. Ini tinggal kita nyalain, bersihin karbu dulu. Nah, ini udah lengkap ya, knalpotnya juga udah ada. Ini udah kita rakit, tinggal kita bersihin karburatornya. Nah, nanti kita tes sampai nyala dulu. Kita nggak tutup bagian head atasnya, jadi nanti kelihatan oli naik apa enggak, itu nanti kelihatan dari sini. Ini bekas knalpotnya yang kemarin ya, karena saking lamanya ini motor nggak pernah dibongkar-bongkar knalpotnya, akhirnya bautnya 2 patah, sama ini nggak bisa dicabut, nggak bisa lepas. Jadi kita bawa ke tukang bubut kemarin. Dari sini tuh nggak bisa copot ya. Ini bautnya juga kita ganti nih, kita bubut. Nanti kita tes suaranya apakah halus atau masih kasar ya. Saya yakin sih 100% halus, karena kita setelannya nggak terlalu renggang ya. Ini kita pasang businya dulu ya. Pasang aja nih Gun, ini belum bentang. Terus dah cukup lah, lumayan. Oliin aja. Kencengin. Wis, uripi. Bismillah.
Oh, apa itu? Ais ya. Udah halus dah. Olinya naik nggak? Belum. Wis top chair, olinya udah naik ya. Sekarang tinggal kita pasang headnya. Nanti kita dengerin suaranya lagi. Nah, ini berhubung kita tidak mengganti karet headnya, jadi kita tambahkan lem ya, supaya tidak bocor alias kerja 2 kali. Lem tipis-tipis saja. Jangan lupa untuk menambah stamina sambil udut Sampurnamil. Nah, kalau mekaniknya ini Jarum 76. Udah bang? Iya mas, yuk sama-sama. Beripi pan, beripi maneng. Bismillah, halus. Mandan bocor knalpotnya. Betul. Yuk. Mantap. Coba cek olinya naik ora. Buka 10 buat memastikan olinya naik apa enggak. Copot.
Mantap. Ini asap dari cat knalpot ya, karena leheran knalpotnya baru bekas tapi udah dicat ulang ya, jadi begini nih, ngasap. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Enggak.